Shalom NDC Peoples, apa kabar hari ini? Senang sekali ya bisa kembali menemani Anda semua. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin relevan banget buat sebagian dari kita. Ini dari Revive hari ini, judulnya Ketika Hubungan Harus Berakhir. Kita bakal coba gali sama-sama ya, wawasan penting dari renungan ini tentang gimana sih caranya kita melangkah maju gitu ya. Kalau sebuah hubungan, entah sama pasangan, keluarga, atau mungkin sahabat dekat, emang harus selesai. Kita semua tahu lah ya, perpisahan itu kan, jarang gampang. Apalagi kalau sebabnya itu hal-hal yang, ya menyakitkan gitu. Kayak nggak cocok banget, atau bahkan pengkhianatan. Proses move on-nya itu bisa berat banget, ninggalin luka, kadang sampai trauma. Nah, Revive hari ini ngasih semacam panduan praktis gitu. Tapi, pernah nggak sih Anda mikir, ini juga disinggung di Revive hari ini. Kenapa ya, ada orang udah bilang, oh saya udah move on. Tapi kok ya, kenyataannya masih sering banget gitu ngomongin jeleknya masa lalu. Atau malah sebaliknya, jadi takut banget mau buka hati lagi mulai hubungan baru gitu. Ini kan pergumulan nyata ya. Ya, yang paling dasar untuk bisa moving on itu adalah sebuah keputusan. Keputusan sadar. Keputusan ini tuh akarnya di pengampunan sama kerelaan buat melepaskan. Nah, kita diingatkan lagi ya sama percakapan Petrus dan Yesus di Matius 18 ayat 21-22 itu. Waktu Petrus nanya, berapa kali sih mesti ngampunin? Yesus jawabnya kan bukan cuma 7 kali ya, tapi sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7. Wow! Iya, itu kan artinya ya ampun tanpa batas gitu loh. Tapi yang sering kali kita lupa dan ini ditekankan banget di renungan ini, tindakan mengampuni itu bukan hadiah buat orang yang nyakitin kita. Bukan. Justru itu hadiah buat diri kita sendiri. Gitu. Dengan kita mengampuni, kita tuh kayak melepas rantai kepahitan, kemarahan, yang rusak dari dalam. Ini membuka ruang supaya damai sejahtera Allah, kayak yang di Filipi 4 ayat 7 itu, bisa beneran jaga hati dan pikiran kita. Keputusan ini ya walau sulit, ini yang jadi awal penyembuhan. Wah, itu poin yang kuat banget ya. Jadi, kuncinya di dalam diri kita dulu ya, keputusan buat lepasin beban itu lewat pengampunan. Tapi jujur deh, maafin itu kan proses ya, nggak langsung klik gitu. Apalagi kalau lukanya dalam banget. Gimana Revive hari ini lihat realita ini bahwa maafin itu seringkali ya berat banget rasanya. Betul, renungan ini juga mengakui kok kompleksitasnya. Pengampunan itu emang proses, kadang panjang, kadang berliku. Tapi titik awalnya itu selalu sebuah keputusan. Itu kuncinya. Memutuskan buat mengampuni itu bukan berarti kita lupa kejadiannya atau kita meremehin rasa sakitnya. Nggak gitu. Lebih ke kita memutuskan untuk nggak lagi membiarkan kejadian itu atau orang itu ngontrol emosi kita, ngontrol masa depan kita. Kita kayak melepaskan hak kita gitu loh untuk terus nuntut atau nyimpen dendam. Nah, keputusan inilah yang memulai perjalanannya, perjalanan menuju lega. Meskipun mungkin perasaannya belum langsung ngikutin saat itu juga. Oke. Jadi keputusan itu pintu gerbangnya ya. Nah, setelah kita ambil langkah dasar itu, langkah selanjutnya apa nih yang disaranin sama Revive hari ini? Biar beneran maju, nggak nyangkut di masa lalu terus. Ini energi kita tuh perlu diarahkan ke hal-hal yang membangun. Renungan ini ngutip Filipi 4 ayat 8, bunyinya kan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Iya, ini bukan berarti kita menyangkal ya, tapi ini strategi aktif untuk mengisi pikiran, hati dengan hal-hal yang positif. Jadi bukan cuma jangan mikirin yang negatif, tapi aktif mikirin yang positif. Bentuk konkretnya gimana tuh dalam hidup sehari-hari menurut panduan ini? Nah, Revive hari ini ngasih saran tindakan nyata nih. Pengalihan fokus ini bisa diwujudkan dengan misalnya ya kita secara sadar investasi buat perbaikan karakter diri. Mungkin ada sifat atau kelemahan kita yang dulu ikut andil di masalah hubungan sebelumnya. Nah, ini saatnya diperbaiki. Atau bisa juga dengan mulai nyusun rencana masa depan yang lebih jelas, lebih positif, atau jadi lebih bijak, lebih selektif kalau nanti mau bangun hubungan baru lagi. Intinya itu pakai pengalaman pahit itu sebagai
sebagai pelajaran berharga, jangan disia-siakan. Jadi belajar dari situ ya? Betul. Dan yang menarik lagi nih, perspektif yang ditawarkan itu gini. Jangan-jangan perpisahan itu, sepahit apapun ya rasanya memang, perlu terjadi gitu loh dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Mungkin itu cara Tuhan ngebentuk kita, mendewasakan kita, ngikis ego kita, dan nyiapin kita jadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih siap untuk masa depan yang udah Dia sediain. Wah, Ini ngubah cara pandang kan? Dari sekedar merasa jadi korban, jadi murid yang lagi belajar. Iya ya, itu pergeseran perspektif yang bisa bawa pengharapan banget. Ngelihatnya bukan akhir segalanya, tapi mungkin bagian dari proses pembentukan diri kita ya. Ini secara alami bawa kita ke momen refleksi nih, yang juga diajak oleh Revive hari ini. Coba deh Anda tanyakan ke diri sendiri, apakah Anda termasuk orang yang, merasa sulit banget gitu buat move on kalau hubungan berakhir? Mungkin ada tantangan spesifik, atau pola pikir tertentu, atau luka yang terus ngehambat langkah Anda buat maju. Renungan ini benar-benar ngedorong kita buat jujur ya sama diri sendiri. Nah, sebagai pengingat kita semua ya dan penutup renungan kita dari Revive hari ini, mari kita pegang erat ayat hafalan dari Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sebuah pengingat tentang anugerah pengampunan tanpa batas ya, baik yang kita terima maupun yang perlu kita berikan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan dari Revive hari ini. Semoga bisa mencerahkan dan juga menguatkan Anda ya. Tuhan Yesus memberkati.